bisa disebarluaskan ke yang lain, nggak perlu lagi sekarang penangkapan yang ditangkap itu ya bandar judi, orang-orang yang kemarin menghilangkan barang bukti saat kematian Brigadir Joshua, ya, yang mengambil decoder, mengambil CCTV, memindahkan mayat, mengambil organ barangkali, ya. Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Selamat malam, ketemu kembali di channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Malam ini saya mau membahas penangkapan Masril, warga Pekanbaru Riau yang ditangkap Polda Metro karena memposting Ferdi Sambo, yang akhirnya Masril dibebaskan melalui restoratif justice. Alhamdulillah Masril sudah bebas malam ini, ujar pengacara Masril, Zulkarnain Kadir. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya, Polda Metro ini paham nggak sih tentang restoratif justice? Karena Pak Kapolri Sigit ini sudah menerbitkan satu peraturan Kapolri 8/2021 ya, tentang kasus-kasus informasi dan transaksi elektronik, dan yang kedua juga sudah membuat SE nomor 8/2021 tentang restoratif justice. Jadi ketika polisi menerima pemberitaan yang kaitannya dengan informasi dan transaksi elektronik, mesti dicek dulu itu satu, itu original apa tidak. Kemudian yang kedua, apa itu reposting. Dan yang lebih penting dari itu semua adalah itu dalam kerangka membuat polisi lebih bagus atau tidak, ya. Kalau itu sifatnya reposting dan mesti ditanyakan dulu, reposting itu mengandung unsur-unsur pidana atau tidak. Kalau ada unsur pidana, ya baru itu nanti bisa diproses. Tetapi kalau orang yang posting pertama tidak dikenakan proses pidana, masa orang yang reposting dikenakan pidana? Itu kan kesalahan yang besar. Lalu kalau kita bicara tentang restoratif justice, perkara-perkara undang-undang informasi dan transaksi elektronik itu sudah semestinya tidak perlu proses pemidanaan. Itu yang pertama. Yang kedua, proses laporan dan seterusnya itu sifatnya pengaduan, jadi nggak bisa main tangkap, comot, karena ini delik aduan. Delik aduan itu negara baru bisa terlibat kalau ada orang yang merasa dirugikan kemudian membuat pengaduan. Beda kalau ini delik pidana umum. Delik pidana umum itu siapapun petugas kepolisian yang tahu kejahatan, dia bisa nangkep pembunuhan, perampokan kayak Sambo ini, siapapun bisa melakukan penangkapan kalau dia berkedudukan sebagai penyidik, ya. Jadi saya mengingatkan, jangan mengaburkan persoalan dari persoalan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Ferdi Sambo ini ke persoalan-persoalan lain yang tiba-tiba orang itu karena dahaga ingin memposting ulang. Lah yang ditangkap kok yang memposting ulang? Mestinya substansinya, peristiwa itu benar nggak? Kalau dituding polisi melindungi judi, peristiwa melindungi judi itu ada apa enggak? Faktanya setelah penetapan tersangka Sambo, dan Sambo sudah dikenalkan, ya, dalam tanda petik dikenalkan, entah itu benar atau tidak, tapi hari ini Mabes Polri juga belum membantah tentang sebutan Kaisar Sambo. Wajarlah masyarakat mereka-reka, masyarakat menerka-nerka. Nah, salah satunya Masril, warga Pekanbaru ini. Jadi yang perlu diperiksa itu, dan faktanya Pak Kapolri kan perintahkan, maka semua perjudian disikat, ya. Justru yang unik, ada bandar judi di Medan itu yang nggak mau sebelum ditangkap sudah lari. Jadi fakta-fakta inilah sebenarnya yang harus diungkap. Jangan justru mempersoalkan menangkap orang-orang yang melakukan kritik kepada kepolisian. Lagi pula, apa mereka nggak baca, ya, bahwa Pak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo itu membuat Perkap nomor 8/2021 dan SE Kapolri 2/2001 itu memang tujuannya apabila ada perkara-perkara yang sifatnya delik aduan kaitannya dengan soal informasi, ya, dan transaksi elektronik atau ITE, itu dilakukan pendekatan, panggil kedua belah pihak, dilakukan perdamaian. Jadi nggak ada main comot, dan sudah diakhiri lah, ya. Sekarang itu konsentrasi pada revitalisasi dan reorganisasi tugas-tugas polisi. Apa itu tugas polisi utama? Ya, sesuai dengan undang-undang kepolisian,
itu tugas utamanya kan terdiri dari 3. Satu, melindungi warga negara, ya. Kemudian melindungi harta, ya. Dan yang ketiga melakukan menjaga keamanan, dan yang ketiga adalah melakukan penindakan atau penegakan hukum. Itu saja tugasnya. Jadi tidak perlu masyarakat yang memposting ulang padahal itu sudah viral, sementara yang posting pertama tidak ditangkap, ini ditangkap. Yang diperiksa itu kebenaran substansinya, materinya itu masuk kategori fitnah atau tidak, materinya itu kategori hoax atau tidak, ya. Andai kata itu pun masuk kategori fitnah, kan tidak perlu dilakukan penjemputan seperti itu, ya. Karena ini memang saatnya institusi kepolisian, lembaga kepolisian itu berbenah. Dan saya berikan tip kepada Anda semua, ya, yang namanya WhatsApp group, ya. WhatsApp group ini masuk kategori private community. Apa maksudnya? Apa yang kita perbincangkan di WhatsApp ini tidak punya konsekuensi pidana. Karena seberapapun banyaknya, ini masuk kategori private group. Jadi kalau orang mengedarkan gambar di satu grup WhatsApp, tidak bisa dia dipidanakan. Kenapa? Karena itu ruangnya privat. Di mana WhatsApp ini punya ruang publik kalau kita bikin status. Jadi status di WhatsApp itu menjadi publik karena apa? Yang tidak satu grup pun mereka bisa mengkomentari. Jadi kalau orang ditangkap karena memposting di WA grup itu salah. Dan kalau ada jaksa menuntut, kalau hakim memvonis orang yang posting di dalam WhatsApp grup itu sama bodohnya, ya. Jadi polisinya salah, jaksanya salah, hakimnya salah, ya ketiga-tiganya sama bodoh. Jadi WA grup itu bukan kejahatan. Lalu kapan dianggap itu kejahatan? Kalau satu, muatan itu mengandung unsur pidana, muatan itu secara hukum positif sudah ada larangannya, dan muatan itu dimuat secara umum terbuka. Terbuka itu artinya orang yang tidak punya nomor WA saya, orang yang tidak kenal sama saya bisa mendengarkan, bisa menyimak. Nah, itu baru masuk kategori umum, ya. Jadi saya berharap peristiwa Masril ini bisa disebarluaskan ke yang lain. Nggak perlu lagi sekarang penangkapan yang ditangkap itu ya bandar judi, orang-orang yang kemarin menghilangkan barang bukti saat kematian Brigadir Joshua, ya, yang mengambil decoder, mengambil CCTV, memindahkan mayat, mengambil organ barangkali, ya. Terus ini orang sudah meninggal, rekeningnya bisa diambil, yang seperti itu, ya. Seperti itu. Jadi jangan cari-cari alasan lain yang tidak memadai. Jadi demikian perbincangan yang sangat spesial. Nanti akan banyak edisi yang saya buat di Karimun Jawa. Tetap dengan semangat yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru.